Badai apa yang paling ditakuti di dalam rumah tangga? Tidak lain dan tidak bukan adalah perceraian. Mengapa orang bercerai? Karena tidak merawat pernikahannya. Lalu bagaimana solusi merawat pernikahan? Mari kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah dan bunda, kita bertemu lagi di sesi Ngopi Berbi, ngobrolin parenting bareng Abi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing, berbagi dengan ayah dan bunda bagaimana merawat keutuhan rumah tangga, yang dimana hari ini banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Di catatan di KUA menunjukkan trafik grafik yang tiap hari meningkat. Tentu sangat disayangkan, karena sesungguhnya syaitan selalu berupaya semaksimal mungkin mencerai-beraikan biduk rumah tangga. Bahkan syaitan yang berhasil menghancurkan, memisahkan pasangan suami istri akan mendapatkan mahkota dari raja setan, yaitu iblis laknatullah alaih. Karena perceraian akan merusak banyak hal di dalam keluarga. Anak-anak akan menjadi korban yang paling berdampak. Dan kita harus merawat biduk rumah tangga ini agar sukses berlayar sampai maut memisahkan keduanya. Dan kita bertemu kembali di kehidupan yang baru, di akhirat sana, di pernikahan yang abadi. Bagaimana merawat rumah tangga? Saya mendapatkan tips ini dari Munib Khotib di dalam bukunya Orang Tuanya Manusia. Mari kita kupas satu-satu secara ringkas dan padat. Yang pertama, tips merawat keluarga atau rumah tangga adalah menumbuhkan terus kasih dan sayang. Inti dari kasih sayang adalah memberi, bukan menuntut, melayani, bukan minta dilayani. Orang yang mencintai kekasihnya akan mengutamakan kepentingan dan keperluan yang dicintainya di atas kepentingan dirinya. Kalau ayah dan bunda mulai kehilangan rasa kasih sayang, yuk belajar dari para remaja kita yang sedang asik jatuh cinta dan kasmaran. Bukankah begitu dulu waktu kita awal-awal menikah dan waktu kenalan? Kok jadi lupa sekarang? Cinta dan kasih sayang adalah memberi. Tips yang kedua adalah quality time dengan keluarga. Adakan kegiatan yang melibatkan semua keluarga, anggota keluarga. Terlibat bukan hanya fisiknya, tetapi pikiran dan hatinya terlibat. Karena banyak keluarga-keluarga modern yang kita jumpai berkumpul di dalam satu ruangan, tetapi yang berkumpul hanya raganya, hanya fisiknya, sementara pikirannya di tempat yang lain, hatinya di tempat yang lain. Bukankah itu yang terjadi? Ini bukan quality time. Di dalam sehari semalam 24 jam, carilah waktu-waktu untuk bercengkrama. Yang ketiga adalah sabar terhadap kekurangan pasangan. Sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Barang siapa mencari pasangan yang sempurna, maka sampai mati dia tidak akan menemukan pasangan. Kalau ingin mengambil konsep Al-Quran, Allah mengatakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang menjadi kekurangan pasangan kita itu baik bagi kita. Bisa jadi apa yang menurut kita baik dimiliki oleh pasangan kita itu buruk bagi kita. Sesungguhnya kekurangan itu bukan untuk dihindari, bukan untuk dicari-cari, tetapi untuk dilengkapi. Sudah tahu kekurangan pasangan masing-masing? Banyak kan? Kurang berat badan, kurang penghasilan, kurang. Sabar. Tips yang ketiga adalah jangan membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Ini yang menyakitkan. Ketika istri sudah mulai membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain, maka itu awal dari kehancuran. Setan akan masuk lebih dalam untuk mengeksekusi tujuannya. Berhenti membandingkan istri dengan ini atau dengan ini. Berhenti membandingkan suami dengan ini atau dengan ini.
karena dua-duanya tidak kita miliki. Manusia cenderung membandingkan sesuatu yang tidak dimiliki, maka mencintai pasangan, membangun rumah tangga, stop compare, berhentilah membandingkan. Syukuri apa yang kita miliki. Tips yang kelima adalah fokuslah pada kebaikan pasangan, terima kekurangannya. Orang yang fokus pada kebaikan, maka yang dilihat dari pasangannya adalah kebaikan. Tetapi orang yang fokus pada kekurangan, maka yang muncul dari pasanganlah kekurangan. Serba kurang semua. Sang suami, bayangkan bagaimana perjuangan istri melahirkan, mengasuh anak, mendidik anak, tatap mereka ketika tertidur. Bayangkan betapa capek dan lelahnya mereka mengasuh anak-anak kita. Wahai para istri, tatap suami kita, lihat wajahnya, lihat gurat-gurat di wajahnya yang kelelahan mencari nafkah untuk kita, dan itu akan memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa beruntung memiliki pasangan kita. Yang keenam adalah hindari bermain mata. Ketika kita sudah mengikrarkan perjanjian yang disaksikan oleh Allah, misaqon ghalidho, ikatan yang kuat, di saat itulah kemudian, di detik itu, di waktu itu, kosongkan hati kita untuk semua wanita, untuk semua pria, kecuali satu, yaitu istri yang sah atau pasangan kita. Kunci rapat-rapat hati kita untuk semua yang lain. Lupakan mantan, lupakan masa lalu, tidak ada lagi. Insya Allah itu menjadi jalan bagi kita untuk tetap setia. Yang ketujuh adalah saling menasehati. Yang perlu diketahui di sini dan diperhatikan adalah cara menasehati pasangan. Terkadang cara yang keliru tidak menghasilkan pesan, bukannya berubah, malah tambah menjadi jadi. Yang kedelapan adalah menahan marah, mudah memaafkan, dan gampang berterima kasih. Berkali-kali Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk la takdob, jangan marah. Bahkan orang yang mampu menahan marahnya akan mendapatkan surga dengan puluhan bidadari. Karena orang yang marah pada dasarnya orang yang kehilangan akalnya. Ketika orang hilang akalnya, tidak terkontrol apa yang dia ucapkan, tidak terkontrol apa yang dia lakukan. Namun ketika amarah telah mereda, yang muncul kemudian adalah an-nadam, penyesalan. Yang kedua, mudahkanlah memberi maaf. Lapangkan hati kita, luaskan hati kita. Permasalahan-permasalahan yang kecil jangan dibesar-besarkan. Sesungguhnya orang yang paling berpotensi menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa yang paling dekat? Ya pasangan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, perbanyak mengucapkan terima kasih untuk hal-hal yang kecil. Misalnya dibuatkan minuman, jangan mahal mengucapkan terima kasih. Bahkan hubungan suami istri diakhiri dengan ucapan terima kasih. Ayah dan bunda semuanya, tips yang ke-9 atau yang terakhir adalah menjaga kebugaran dan penampilan fisik. Jangan karena sudah menikah kemudian tubuh kita menjadi tidak terawat. Baik ayah dan bunda semuanya, itu tadi 9 tips yang bisa kita praktekkan bagaimana biduk rumah tangga ini tetap bertahan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bukankah ketika kita menikah kita berjanji untuk sehidup semati, tidak ingin berpisah? Maka ikhtiar kita semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga keluarga. Indonesia strong from home. Rasulullah mengatakan baiti jannati, sebelum surga yang benar ada surga di rumah kita. Jangan lupa subscribe, nyalakan belnya. Ketemu di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.